For the past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. Di balik label Made in Italy, bisa aja tersembunyi kisah produksi massal dari Cina. Dan di balik perang dagang Amerika-Cina, tersembunyi permainan licik para brand luxury dunia. Coba bayangin kalau barang-barang mewah yang kamu lihat di catwalk Paris ternyata dibuat di pabrik-pabrik Cina. Baru-baru ini konten kreator yang berasal dari Cina mendadak viral di TikTok. Dalam videonya dia menunjukkan tas-tas branded yang katanya berasal dari rumah mode terkenal dunia, ternyata dibuat atau diproduksi oleh mereka di Cina. Netizen langsung heboh, loh ini kan tas mahal, katanya buatan Itali, kok dari Cina? Tapi tunggu dulu, apa benar semua ini cuma karena brand cari ongkos produksi murah? Atau ini memang strategi yang sudah dirancang rapi sejak lama? Penasaran? Untuk itu bangunkan imajimu, mari kita bahas bersama. Mungkin kamu nggak nyangka, banyak brand mewah dunia sengaja memproduksi barang mereka di Cina. Dan setelah jadi, barang itu dikirim ke Eropa hanya untuk finishing. Lalu ditempel label Made in Italy, Made in France, padahal barangnya dibuat di Cina. Di balik rak-rak kaca butik mewah, ada tas yang katanya buatan Italia atau buatan Prancis. Ya, kita semua tahu citra produk-produk luxury. Eksklusif, mahal, buatan tangan, dari Eropa, dan kualitas terbaik. Tapi apa jadinya kalau sebagian besar dari barang-barang luxury yang kamu beli sebenarnya dibuat di Cina? And we end today's show about luxury bags carefully handcrafted in China. Turns out your quote-unquote made in Italy luxury handbag might have more ties to Chinese factories than to Tuscany. Thanks to viral TikToks from Chinese factory workers, the internet is now in a frenzy over claims that some of the most iconic designer bags are actually born in the East, just wearing a Western disguise. As tariff tensions tighten and TikTok truth bombs explode, the question remains, are luxury labels selling a European fantasy? Baru-baru ini konten kreator TikTok dari Cina menjadi viral. Beberapa konten kreator TikTok asal Cina yang katanya punya akses langsung ke proses produksi tas-tas mewah mulai buka suara. Mereka menunjukkan bahwa banyak brand ternama dunia yang biasanya identik dengan Eropa sebenarnya bikin barangnya itu di Cina. Tapi ini bukan pabrik sembarangan loh. Mereka itu punya teknologi canggih, pekerja yang terlatih, bahkan beberapa quality control mereka cukup ketat. Beberapa brand bahkan punya pabrik sendiri di Cina. Tapi mereka jarang banget ngomong soal ini ke publik. Menurut laporan dari The Business of Fashion and Reuters, brand-brand luxury seperti Coach, Michael Kors hingga Burberry memang memproduksi sebagian produknya di Cina. Kenapa ya? Karena biaya tenaga kerja di Cina masih lebih rendah daripada Eropa. Tapi infrastruktur manufaktur di Cina sudah sangat canggih. Lalu kenapa kita tetap melihat label Made in Italy ataupun Made in France? Jawabannya loophole hukum. Strateginya sederhana, tapi cenderung licik. Barang diproduksi di Cina, lalu dikirim ke Eropa untuk proses finishing yang sifatnya minor, seperti pasang zipper atau pasang label brand. Habis itu dikasih cap Made in Italy. Uni Eropa membolehkan label Made in negara tersebut asal proses terakhir yang secara substansial terjadi di negara tersebut. Jadi kalau tasnya dijahit di Cina, lalu dikancingkan atau diwarnai di Italia, labelnya boleh jadi Made in Italy. Contohnya ya tas kulit, bisa aja dirancang di Paris, diproduksi massalnya di Shenzhen, Cina, lalu dikirim ke Prato, Italia untuk pasang zipper saja. Ya hasil akhirnya tas ratusan juta dengan cerita buatan tangan dari Italia. Disinilah permainannya dimulai. Karena kita sebagai konsumen percaya bahwa label itu berarti segalanya. Dan saat kita lihat tulisan Made in Italy, kita langsung yakin kualitasnya pasti premium. Tapi apa jadinya kalau yang bikin tas itu sebenarnya bukan desainer Eropa, tapi buruh pabrik di Cina?
yang juga bisa bikin tas serupa dengan harga 1/10-nya loh. Data dari McKinsey & Company pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50% konsumen barang mewah membeli karena persepsi kualitas dan asal negara. Artinya, yang dibeli seringkali bukan kualitas fisik, tapi ceritanya. Cerita bahwa made in France artinya lebih elegan. Padahal sebagian prosesnya dilakukan di kawasan industri yang sama dengan pabrik-pabrik massal lainnya. Ironisnya, pabrik yang sama yang memproduksi tas luxury asli terkadang juga digunakan untuk memproduksi versi KW dengan bahan yang serupa. Satu masuk butik yang mahal, satu lagi masuk ke pasar gelap. Dan semua ini sepertinya bukan rahasia lagi di dunia manufaktur. Tapi bisa jadi kita yang memilih untuk tidak tahu. Tahun 2025, Donald Trump kembali duduk di Gedung Putih, menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan langsung menaikkan tarif impor terhadap barang-barang dari berbagai negara, termasuk Cina. Tapi yang menarik, kali ini Cina tidak hanya sekedar membalas dengan tarif balasan. Mereka melawan dengan strategi yang lebih unik dan jauh lebih mematikan, membongkar rahasia. Cina mengganggu struktur kepercayaan konsumen terhadap brand-brand mewah dari Barat. Caranya, membongkar bagaimana ketergantungan brand dunia terhadap infrastruktur manufaktur Cina yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang selama ini dipahami oleh publik. Mengapa nyerang brand mewah? Nah, ini yang menarik. Brand-brand mewah yang disorot Cina seperti, ya katakanlah LV, Gucci, Burberry, Dior, dan lainnya seperti Hermes dan lain-lain sebagainya memang berasal dari Eropa ya, seperti Prancis, Italia, Inggris, ya mungkin ada juga brand Amerika. Tapi di luar Amerika, kenapa justru merek-merek ini yang termasuk jadi sasaran dalam strategi naratif Cina? Jawabannya terletak pada 3 alasan. Yang pertama, brand mewah itu merupakan simbol globalisasi Barat. Brand-brand mewah Eropa selama ini menjadi ikon prestis global yang juga merepresentasikan kekuatan budaya dan ekonomi dunia Barat secara luas, bukan hanya Amerika Serikat. Dengan menyerang kredibilitas brand-brand ini, Cina menggeser persepsi bahwa hanya Barat yang bisa menciptakan produk berkualitas tinggi. Nah, ini digeser Cina nih persepsi ini. Ini adalah bentuk soft retaliation, bukan menyerang tarif dengan tarif, tapi menyerang prestis dengan fakta. Lalu yang kedua adalah efek domino ke Amerika Serikat yang menyasar industri retail dan distributor yang mungkin saja bisa terdampak. Banyak brand mewah Eropa bergantung pada pasar Amerika Serikat, baik dari sisi distribusi, pemasaran, maupun pendapatan. Misalnya nih, merek Louis Vuitton atau LV memperoleh lebih dari 25% revenue globalnya dari pasar Amerika. Ini bisa dicek di annual report LV pada tahun 2023. Lalu Burberry mencatat peningkatan 14% penjualan di Amerika Serikat pada tahun fiskal terakhir di 2024 dengan distribusi utama melalui department store Amerika. Artinya, ketika brand-brand ini diguncang, rantai distribusi dan retail Amerika juga kena imbasnya. Cina memahami ini dan memanfaatkan jalur tidak langsung untuk mengganggu stabilitas pasar Amerika Serikat melalui mitranya. Dan yang ketiga, ini merupakan momentum untuk produk Cina naik kelas dengan membongkar sisi tak eksklusif dari brand Barat. Cina menciptakan ruang naratif bagi produk lokalnya untuk bersaing secara kredibel. Contohnya ada tuh brand namanya Bosideng, brand outerwear asal Cina yang kini merambah Eropa dan Amerika sebagai alternatif luxury dengan transparansi harga. Jadi serangan ini bukan cuma sekedar ofensif, tapi juga strategi branding nasional. Perlu dicatat, strategi Cina ini sangat khas, tidak melanggar hukum dagang internasional secara langsung, tapi mampu menggoyang fondasi emosi dan kepercayaan konsumen secara global terhadap sistem ekonomi global yang didominasi Barat. Ini adalah bentuk psychological economic warfare, di mana Cina tidak menembakkan rudal, tapi membuka tabir ilusi. Yang membuat strategi ini semakin efektif adalah Amerika Serikat tidak punya kendali atas platform distribusi informasi global seperti TikTok, YouTube, dan media sosial independen lainnya.
narasi-narasi kritis terhadap brand mewah dan praktek barat tersebar luas tanpa bisa disensor oleh Amerika Serikat. Dan ini menjadi kekuatan utama Cina. Mereka membiarkan dunia yang bicara untuk mereka. Dengan strategi ini, Cina tidak perlu membalas satu tarif pun, tapi justru membuat sistem barat tampak bergantung, tidak jujur, dan tidak sekuat yang dikira oleh orang-orang. Serangan diam-diam yang mematikan reputasi di era ekonomi berbasis persepsi. Setelah video-video dari pabrik Cina viral di TikTok, kesadaran publik pun naik. Banyak netizen mulai sadar, loh, jadi tas luxury gue ternyata dari pabrik yang sama kayak tas di Shopee. Tapi meskipun citranya diguncang, brand-brand luxury besar belum benar-benar kalah karena mereka tidak hanya jual barang. Mereka itu jual status dan cerita. Namun di sisi lain, Cina juga berhasil menjalankan strategi kebocoran reputasi ini dengan sangat rapi. Mereka tidak menyerang langsung secara politis, tapi membiarkan publik dunia yang menyebarkan fakta-fakta tak nyaman itu. Hasilnya, Cina berhasil menunjukkan bahwa ekonomi global sangat tergantung pada mereka. Menurunkan prestis brand pesaing barat tanpa satu pun peluru. Dan membuka jalan buat brand-brand lokal Cina naik daun. Jadi siapa pemenangnya? Gambaran besarnya begini. Kalau kita lihat Cina, mereka menang strategi. Berhasil menunjukkan ketergantungan global pada pabriknya. Lalu kalau di sisi brand luxury, ya reputasinya terguncang. Tapi belum tumbang. Karena kekuatan branding dan loyalitasnya masih tinggi. Dan kalau di sisi kita nih sebagai konsumen semakin melek, lebih sadar soal transparansi dan harga produk. Tapi ada satu sisi yang perlu kita juga tahu, dia menang apa enggak. Di sisi Trump gimana? Ya masih campur aduk lah. Tarif dia itu bisa berhasil menggertak karena mempengaruhi banyak negara untuk menginginkan negosiasi dengan dia. Tapi efek jangka panjang dari tarif ini masih belum jelas. Jadi pemenangnya bukan cuma satu ya. Ya, tapi begitupun ini bukan soal menang kalah seperti pertandingan sepak bola. Tapi ini soal narasi siapa yang paling dipercaya. Dan ini tentang siapa yang paling cepat beradaptasi. Jadi sekarang kita tahu bahwa di balik gemerlap tas branded, parfum eksklusif, dan sepatu berlogo mewah, ada strategi geopolitik, manipulasi persepsi, dan perang dagang tingkat tinggi. Cina nggak cuma jadi tukang produksi, tapi juga mulai pegang kendali narasi. Dan ketika dunia tahu rahasia yang selama ini disembunyikan, siapa yang masih bisa kita percaya? Di tengah semua itu, kita para konsumen justru jadi medan tempur. Kita yang ditarget, kita yang dibentuk opininya, kita yang juga menentukan siapa yang menang. Dan dari ini semua yang kita bahas, kalau menurut kamu gimana? Kalau tahu tas ratusan juta itu dibuat di pabrik massal yang sama kayak barang-barang yang dijual di Shopee, kira-kira kamu masih mau beli nggak? Atau sekarang kamu jadi makin penasaran sama brand lokal yang jujur dan transparan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, tulis juga kira-kira next video itu kita mau bahas apa. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang masih hobi flexing, biar mereka juga tercerahkan. Jangan lupa juga like dan subscribe channel Imaji Angin, supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!